Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 63. Di awal video ini, tak berselang lama setelah menerima permintaan pemimpin asin Bambu Fu, Jin Gahe pun berangkat menuju Kai Feng. Di mana di jalannya ia berpikir, haha, tak kusangka keberuntungan semacam ini akan jatuh ke tanganku. Tepat di saat aku sedang kekurangan dana untuk mendirikan cabang baru di kediaman Wario. Aku mendapat pemasukan sebesar ini. Ini pasti akan sangat membantu. Ketujuh Jenderal Grand Demon menduduki puncak kota Seomyung. Dikatakan bahwa cuma dengan kekuatan mereka saja, mereka dapat mendominasi sisi dunia murim. Waktu itu, sang pemimpin kultus Seomyung, Lunar Fairy, memujiku karena berhasil mengalahkan seorang pria di depannya. Katanya aku luar biasa dan mengingatkannya pada masa mudanya dahulu. Meski aku masih muda, kemampuan berpedangku sudah luar biasa. Beliau bahkan menantikan masa depan yang akan aku bawa untuk kejayaan kultusnya. Dengan begitu, beliau pun menunjukku sebagai salah satu dari 12 pendekar demonik dari kultus Seomyung. Pemimpin kultusku mengakuiku bahkan saat aku masih belum menjadi apa-apa. Aku berlatih siang dan malam agar tak kehilang kepercayaan darinya. Dan sekarang, di antara 12 pendekar demonik dari kultus, hampir tidak ada yang bisa menandingiku. Kalau aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh sedikit-sedikit kredit lagi, aku mungkin akan bisa menjadi Jenderal Grand Demon. Tunggulah aku masa depan cerahku. Beberapa saat kemudian, Jin Gahe pun tiba di pinggiran wilayah Kai Feng, di mana ia segera menghentikan pergerakannya yang buat hembasan angin yang cukup kuat ke arah sekitarnya, hingga mampu menjatuhkan keranjang milik Jioka yang tengah mencari herbal di sana. Seketika itu juga, Jioka yang merasa kesal karena keranjangnya terjatuh pun melirik ke Jin Gahe bertanya, "Oi, siapa kau? Apa kau mau mati?" Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Jin Gahe malah memperhatikan Jioka sembari berpikir, bocah ini punya aura yang cukup menjanjikan. Tunggu dulu, seorang bocah berumur belasan tahun dengan rambut berwarna merah. Bukannya dia cocok dengan deskripsi yang dikatakan memimpin asin Bambu Fu? Saat Jin Gahe berpikir seperti itu, Jioka yang semakin kesal karena merasa diacuhkan pun berkata, "Tak mau menjawab kah? Beraninya kau menjatuhkan tanaman herbal untuk luka Hyung Nimku. Aku meminta pertanggungjawabanmu soal ini. Tunggulah kembali dan aku akan melepaskanmu." Jin Gahe yang merasa jika Jioka mungkin adalah targetnya pun tersenyum membalas, "Hahaha, aku jadi bisa menghemat waktu untuk pergi ke desa. Bocah, di mana Pak Tua dengan topi bambu itu? Kenapa kau sendirian begini? Akan sempurna kalau aku bisa menghabiskan berdua bersamaan." Mendengar perkataannya, Jioka yang merasa aneh pun bertanya, "Apa-apaan kau nih tante? Apa kau bagian dari para preman yang sebelumnya?" Tentu saja, Jioka yang memanggilnya tante sontak membuat Jin Gahe merasa kesal, hingga ia melepaskan penutup wajahnya sembari berteriak, "Tante katamu? Memangnya di mana kau bisa melihat tante yang muda dan cantik sepertiku ini? Bisa-bisanya kau berpikir begitu dengan wajahku ini? Dan beraninya kau mengaku sebagai asasin rendahan seperti mereka? Aku adalah salah satu dari 12 pendekar demonik di kultus Seomyung, kau tahu." Jioka yang tak menduga jika ia akan bertemu dengan salah satu anggota kultus Seomyung di sana bertanya, "Kultus Seomyung, ha? Maksudmu tempatnya si Jalang Lunar Fairy itu berada?" Jin Gahe yang terkejut dengan hinaannya pun berkata, "Apa? Bajingan sepertimu berani-beraninya menghina beliau di hadapanku?" Jioka pun menatapnya membalas, "Menghina? Kata itu, bukankah itu lebih cocok untuk seorang yang menggali kuburan orang lain dan membuangnya ke lubang kotoran?" Mendengar hal itu, Jin Gahe yang sempat mendengar apa yang dikatakannya pun terdiam berpikir, bocah ini, apa dia membicarakan soal eksekusi Anumerta Moon Splitting Swordsman? Kau dipikir-pikir, mereka memang berkata kalau keturunan dari kediaman Wario yang mempunyai rambut yang berwarna merah. Dengan pikiran seperti itu, Jin Gahe pun langsung menarik keluar pedangnya, yang itu membuat Jioka bertanya, "Apa? Kau mau langsung menyerang kah?"
Jin Gahai yang menerjang maju pun membalas. Tak perlu banyak bacot lagi. Kalau kau berhubungan dengan kediaman Waryong, maka kau pasti menganggap kultus Yomyung sebagai musuh buyutanmu kan? Gyeokhai yang menangkis terjangannya dengan santai pun menimpali. Musuh bebuyutan apa? Aku tak menganggapnya sejauh itu tahu. Meski serangannya dapat ditangkis dengan mudah, Jin Gahai kembali menyerangnya sembari menegaskan. Tapi karena nampaknya kita mempunyai alasan untuk saling menghabisi, aku tak akan menahan diri bocah. Gyeokhai yang bersiap untuk menghindari serangannya pun berkata, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya, kau memang lebih baik, tante. Jin Gahai pun melemparkan pedangnya sembari tersenyum membalas. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tapi bukankah menurut kewaspadaanmu itu berakibat patah? Namun, meski lemparan pedangnya memang di luar dugaan Gyeoka masih bisa menangkisnya dengan tendangannya. Hingga pedang Jin Gahai pun terlempar menjauh bersamaan dengan Jin Gahai sendiri yang terkejut. Bagaimana bisa Gyeoka mampu bereaksi dalam jarak yang sedekat itu? Di tengah keheranannya, Gyeoka pun menatapnya berkata, "Oi, tante, kau benar-benar membuatku kaget tadi loh." Jin Gahai yang semakin kesal karena Gyeoka terus memanggilnya tante pun membalas, "Kau? Apa kau buta? Bisa-bisanya kau melihatku dan berpikir kalau aku adalah seorang tante-tante, ha? Aku mengerti. Kau pasti sengaja bertingkah begitu karena kau pikir aku terlalu cantik kan? Aku mengerti. Di umur segitu, kau pasti belum banyak melihat orang-orang cantik. Aku pasti adalah anak tercantik yang pernah kau lihat kan?" Seketika itu juga, Gyeokhai yang mengingat para cantik Sobek, Chaeyeon dan Yeon Damgong pun menimpali. "Hah? Sadarlah tante, kau itu jelek tahu." Jin Gahai yang semakin jengkel dengannya pun menegaskan, "Hah? Matamu itu di kaki atau apa? Apa kau yakin tak masalah untuk terus membuatku kesal seperti ini? Bahkan saat ini, kau pasti tahu kalau kau masih selamat berkat keberuntunganmu belaka kan?" Mendengar hal itu, Gyeoka pun menghela napas yang menuturkan, "Orang yang mengandalkan keberuntungan itu adalah kau, tante. Dengan kemampuanmu itu, kau bahkan hampir tak bisa membuatku terkejut. Melempar pedang itu memang tindakan yang cerdas, tapi trik itu tidak akan memar lagi padaku." Meski perkataannya memang kasar dan tingkahnya itu menjengkelkan, Jin Gahai juga merasa jika kemampuan Gyeoka itu tidaklah main-main, yang membuatnya segera mengambil kembali pedangnya sembari berkata, "Pedangku tadi, apa itu terlihat seperti aku melemparkannya? Ya, di levelmu itu, aku rasa memang cuma itu yang bisa kau pikirkan. Lihatlah baik-baik, kau akan menyaksikan ranah yang melampaui imajinasimu. Apa kau pernah mendengar soal Unity of Body and Sword?" Tepat setelah mengatakan itu, Jin Gahai pun memainkan pedangnya tanpa harus memegangnya. Akan tetapi, alih-alih membuat Gyeoka terkejut, Gyeoka sendiri malah menatapnya dengan aneh bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memanggil pedangmu begitu?" Dengan penuh percaya diri, Jin Gahai pun menjelaskan, ranah di mana seorang cukup hebat untuk bisa menggunakan pedang bahkan tanpa menyentuhnya. Kau tak bisa betul-betul memahaminya cuma dengan melihatnya saja kan? Melalui latihan tanpa henti, aku telah mencapai level di mana aku bisa menggunakan pedang dari jauh. Seolah itu telah menjadi bagian dari tubuhku. Kau akan merasakan kengeriannya secara langsung. Saat ini, di matamu, aku masih terlihat seperti sebilah pedang. Bagaimana? Apa kau sudah mulai merasakannya sekarang? Tepat setelah mengatakan itu, Jin Gahai pun menejang Gyeoka dengan tekniknya. Akan tetapi, alih-alih membuat Gyeoka merasa terkesan, Gyeoka malah merasa jika tindakannya itu sangatlah konyol. Bahkan, Gyeoka bisa menangkisnya dengan mudah menggunakan teknik telekinetic speed sword tekniknya, sembari berkata, "Apa coba? Dengan Patu Wasim yang bodoh saja bisa melakukan hal itu?" Tentu saja, tangkisan Gyeoka membuat Jin Gahai terkejut. Ditambah lagi, Gyeoka juga mengontrol pedangnya untuk menyerang balik. Hingga Jin Gahai pun harus berusaha keras untuk menghindari pedangnya. Gyeoka yang melihat Jin Gahai bisa menghindari serangannya pun berkata, "Wow, kau menghindarinya dengan cukup baik, tante." Ini pun dia didengar. Jin Gahai yang tak bisa menahan rasa kagetnya pun karena Gyeoka bisa menggunakan teknik itu pun berpikir, tidak mungkin bocah itu sudah mencapai ranah telekinetic spirit sword.